Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqal ihsan fi ahsani taqwim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan khataman nabiyil mursalin. فصلواته وسلامه على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التات والمعراج والبرق والدافع البلاء والوباء والمرض والعرم جسمه طاهر معتر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوحه والقلم شمس الدهى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي قاسم سيد الكونين وأشرف الثقلين سيدنا ومولانا محمد نبي العرب والعزم محبوب عند رب المشرقين ومغربين. يا أيها المستخفون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Wa farid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa fat wa ayyid nahdatul watan bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qa'ilin bismillahir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidon inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawmal khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Wa qala habibana wa habibukum syafi'una wa syafi'ukum wa maulana Muhammad. Ra'aitul mi'raj sallallahu alaihi wasallam النهر الماء من الأسل وأبرد من الثلج وأطيب من المسك. وقال لجبرائيل لمن هذا لمن صلى عليك في الرجب. وقال حبيبنا وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم أخيب البلاد مساجدها وأبغض إلى الله أسواقها. صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jamiatul Khair, mudah-mudahan kehadiran kita, duduknya kita, datangnya kita di ini tempat, hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya oleh Allah taala. Yang punya utang piutang diselesaikan utang piutangnya sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di ini sempat, di akhirat kita bermunajah kepada Allah agar di akhirat Allah kumpulkan kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Keluar dari ini tempat, mudah-mudahan Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan juga kita minta kepada Allah Ta'ala anak-anak kita, sanak famili kita, keluarga kita dijaga oleh Allah dari adab dunia dan adab akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga kepada DKM kita, Bapak Aksani, Sepuh Haji Safri dan para segenap jajaran pengurus RT dan RW di ini tempat yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, dijaga zahir batin beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di ini tempat. Datang di masjid ini. Ini adalah zahiriyahnya kita yang pengen. Tapi hakikatnya Allah yang gerakin kita. Hakikatnya Allah yang menggerakkan kita. Di antara umat Nabi Muhammad yang lain, di antara hamba yang lain, Allah gerakin kita di antara manusia yang lain. Ini peringatan Isra wal Mi'raj Nabi, belum tentu di daerah-daerah lain bisa melaksanakannya. Kita dari daerah sini Allah gerakkan kita berkumpul di ini tempat, bersama-sama kita hadir di masjid ini. Ini dan tidak lain tidak bukan, ini gerakan dari Allah Ta'ala. Allah pilih kita di antara manusia yang lain.
Allah pilih kita di antara umat Nabi Muhammad yang lain. Allah pilih kita di antara hamba-hambanya yang lain. Buat apa Allah pilih kita datang di ini tempat? Agar kita ingat dengan Allah, agar kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi. Ini yang pilihan dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita bermunajah meminta kepada Allah, akhirat Allah pilih kita masuk surga kepada Allah. Allah pilih kita masuk surga bersama Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di saat ini bisa saja Allah kasih kita sakit. Di saat ini bisa saja Allah kasih kita berhalangan untuk datang di ini tempat. Tapi summa alhamdulillah wal alhamdulillah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Diberikan langkah sehat wal afiat untuk datang di ini tempat, agar bekal kita nanti di akhirat di hadapan Allah Ta'ala. Dan ini pilihan hadirin. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan, Ija aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah ingin menjadikan hambanya orang baik, maka Allah akan tanamkan hamba tersebut memahami agama. Agama nggak bisa dipahami cuma nongkrong di rumah. Agama nggak bisa kita pahami dengan nongkrong di pinggir jalan. Agama masuk di dalam sanubari kita. Agama masuk dalam kehidupan kita dengan kita banyak berkumpul mengadakan kegiatan yang seperti ini. Kegiatan seperti inilah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berada di ini tempat mendapatkan pilihan yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, agar di akhirat kita mendapatkan naungan rahmat keagungan dari Allah di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi kita berada di tempat yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Ahibul biladi masajiduha. Adapun tempat yang paling dicintai oleh Allah, tempat yang paling disayang oleh Allah Ta'ala, ialah masjid. Kita berada di tempat yang Allah Ta'ala cinta. Kita berada di tempat Allah Ta'ala suka. Kita berada di tempat yang Allah Ta'ala suka, yang demen dengan Allah Ta'ala. Dan kita berada di tempat ini mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Isra wal Mi'raj Nabi SAW meningkatkan keimanan. Memang harus keimanan. Kenapa Al-Faqir bilang keimanan? Karena kejadian Isra wal Mi'raj Nabi, hadirin, nggak gampang. Kalau kita ini sebenarnya di mana-mana berada tempat, masjid, di musola mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi. Kita udah tahu nih, yang namanya Nabi Isra, yang namanya Nabi Mi'raj, gimana Nabi bertemu dengan Nabi Musa, gimana Nabi temu dengan nabi-nabi yang lain, gimana Nabi mendapatkan saran kepada Nabi Musa. Kita udah pada paham. Setiap tahun kita mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi. Tetapi kenapa kita mengadakan Isra wal Mi'raj Nabi? Salah satu, kita mentanamkan kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa jalila. Tidaklah engkau kuberi ilmu, kata Allah, melainkan sedikit. Bayangin, Allah tidaklah mengasih ilmu kepada kita melainkan punya batasan. Sedikit, kata Allah. Orang bisa buat handphone, orang bisa buat televisi. Mohon maaf, dulu kita nggak bisa ngelihat. Dulu kita ngirim surat, kita punya anak ketika di luar daerah. Di saat ini gampang udah, nggak perlu ngirim surat. Kita bisa ngelihat langsung kita punya anak ketika di luar daerah dengan video call dan yang lain. Ini sungguh canggih zaman. Orang bisa menjadikan handphone, orang bisa buat pesawat, orang bisa membuat sesuatu yang terkadang dulu nggak bisa dipikirkan dengan pikiran kita. Tapi ketahuilah, Allah mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah mereka aku beri ilmu, kata Allah, melainkan sedikit. Mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala bisa menciptakan pesawat, bisa membangun, bisa menciptakan yang namanya handphone. Semuanya punya batasan, semuanya punya sedikit. Allah Ta'ala kasih sedikit ilmu kepada mereka. Berarti kita manusia, tidak ada manusia yang paling indah, tidak ada manusia yang paling pintar. Semuanya mempunyai batasan-batasan. Sedikitnya ilmu kita yang Allah Ta'ala kasih kepada kita. Oh, kita bilang fulan cerdas. Enggak, belum tentu cerdas. Ada perkara yang lain dia tidak cerdas. Kita bilang si A pintar, belum tentu. Terkadang hal-hal yang lain dia nggak akan mampu. Semuanya punya batasan, hadirin. Sedikit, kata Allah Ta'ala. Termasuk kejadian Isra wal Mi'raj ini. Isra wal Mi'raj ini mengajarkan kita akan keimanan kepada Allah Ta'ala. Harus wajib iman. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, wujubuhu naqli alal aqli, mewajibkan Al-Quran, meyakini sesuatu di dalam Al-Quran, meyakini sesuatu di hadis Nabi Muhammad. Sesuatu yang datang dari Nabi, sesuatu yang datang dari Rasulullah, wajib kita imani, wajib kita yakini. Ini baru setelah itu kita cerna dengan akal, hadirin. Jangan akal dulu baru iman. Banyak orang-orang sekarang, oh kalau Al-Quran, mohon maaf, Al-Quran gak sesuai dengan akal dia, maka Al-Quran tersebut bukan firman Allah. Ini orang kafir, ini orang menyesatkan manusia. Maka kita akidah ahli sunnah, yakin dulu Al-Quran, imani dulu sesuatu perintah Allah, yakini dulu dengan hadis Nabi Muhammad, baru kita cerna dengan akal pikiran kita.
Jangan pikiran dulu baru akal, maka terjadilah kesesatan-kesesatan. Mohon maaf, liberalisme, pemahaman yang tersesat hadirin. Kita diajarkan untuk meyakini karena kita punya ilmu, punya batasan kata Allah. Kita punya ilmu sedikit hadirin. Sebagaimana kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj Nabi ini nggak masuk akal. Isra wal Mi'raj Nabi ini tidak masuk di akal, tapi wajib kita beriman. Orang tidak beriman kepada Isra wal Mi'raj Nabi, kafir orang tersebut. Orang nggak meyakini Isra wal Mi'raj Nabi, maka orang tersebut kafir hadirin. Makanya sesuatu yang nggak masuk di akal belum tentu tidak boleh hadirin. Tetap wajib kita imani sesuatu yang datang dari Allah, sesuatu yang datang dari Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini kita sejarah. Al-Faqih tidak menceritakan Nabi Isra, nggak menceritakan Nabi Mi'raj ketika Nabi langit pertama, langit kedua sampai ke Sidratul Muntaha ketika bertemu dengan Allah, enggak. Yang kita ceritakan setelah Nabi pulang dari Isra wal Mi'raj. Nabi pulang Isra wal Mi'raj, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nabi pulang dari Mi'raj Isra, diriwayatkan oleh Imam Aiman Al-Khudri radhiyallahu an, diceritakan oleh Sayyidina Hindun radhiyallahu anha. Sayyidina Hindun menceritakan Nabi ketika pulang dari Isra wal Mi'raj, Nabi menceritakan kepada Sayyidinatul Hindun. Kemudian ketika didengar oleh Sayyidina Hindun yakin, Sayyidina Hindun beriman. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kita mengadakan Isra wal Mi'raj? Agar kita memperkuat iman kita. Enggak sesuatu dengan akal, enggak. Yang penting kita iman dulu, baru kita cerdas dengan akal kita. Ini terjadi kepada Isra wal Mi'raj. Dulu pada zaman Nabi banyak orang-orang Islam tapi munafik banyak. Tapi ketika kejadian Isra wal Mi'raj, yang munafik menjadi kafir, tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Karena mereka meyakini perkara Isra wal Mi'raj ini tidak masuk di akal oleh mereka. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini Al-Faqih cerita ini agar menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Nabi ceritakan kepada Sayyidinatul Hindun. Kata Sayyidina Hindun bilang, ya Rasulullah, jangan kau ceritakan pengalaman yang kau alami, yaitu Isra wal Mi'raj. Kenapa? Kata Rasulullah. Mengatakan ke Sayyidina Hindun, ana yakin, ana beriman kepada engkau ya Rasul. Cuman takut orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, ibu-ibu, bapak-bapak, orang jahiliyah, orang kafir Quraisy, Abu Jahal tertawa dengan cerita engkau. Karena mereka telah memusuhi engkau. Mereka mempunyai hasud, dengki, gak demen sama engkau ya Rasulullah. Mereka tidak demen dengan dakwahnya engkau ya Muhammad. Maka saat ini ya Muhammad, jangan kau ceritakan Isra wal Mi'raj. Bukan Sayyidinatul Hindun tidak mau percaya, bukan. Sayyidina Hindun beriman. Cuma Sayyidina Hindun memikirkan Nabi. Takut Nabi ditertawakan. Takut Nabi dibilang hal-hal yang tidak baik. Maka Sayyidina Hindun mencegah. Tapi Nabi nggak bisa hadirin. Karena dalam kandungan Isra wal Mi'raj ada perintah Allah. Apa perintah Allah yang tadi disampaikan oleh Habib Ainul Yagin bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghadri yang menyampaikan masalah salah satu yaitu pelaksanaan wajib sholat. Maka Nabi nggak bisa, nggak menahan menceritakan Isra wal Mi'raj. Ini perintah dari Allah untuk menceritakan pengalaman yang beliau alami, yaitu perjalanan Isra, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan ini harus diceritakan. Nabi nggak peduli, mau dibilang orang gila, mau dibilang orang yang nggak paham, mau dibilang Nabi orang mentertawakan Nabi, Nabi tidak peduli. Yang penting menyampaikan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi cerita sama Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq salah satu orang yang membenarkan Nabi, maka dibilang As-Siddiq, salah satu yang membenarkan kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ada satu orang namanya Abu Jahal. Kita udah nggak asing. Dengar nama aja Abu Jahal ini udah nggak asing. Abu Jahal ini orang kagak demen sama Nabi, musuh Nabi, pengen bunuh Nabi dia Abu Jahal. Abu Jahal panggil Nabi Muhammad, apa tawaran Abu Jahal? Ya Muhammad, maukah engkau kukumpulkan satu kota Mekah? Bayangin, Nabi diajak ngumpulin satu kota Mekah. Anak kumpulin seluruh kota Mekah, warga kota Mekah, buat nongkrong ngumpul di hadapan engkau cerita pengalaman yang kau alami, yaitu Isra dan Mi'raj. Yang jadi pertanyaan, ini Abu Jahal baik apa gagal? Sama dengan tadi nih, DKM kita ngumpulin kita buat hadir Isra wal Mi'raj. Ngumpulin kita, ngundang kita dari rumah masing-masing, diundang sama DKM. Buat atau panitia pelenggaraan Isra wal Mi'raj, ngumpulin kita buat acara Isra wal Mi'raj. Ini yang jadi pertanyaan, yang ngumpulin tuh baik apa kagak? Baik. Yang sekarang Abu Jahal ngumpulin orang buat Nabi cerita satu kota Mekah nih. Bukan satu bojong dong, satu kota Mekah.
dikumpulin sama Abu Jahal, karena Abu Jahal orang berpengaruh. Dikumpulin satu kota Mekah agar Nabi menceritakan pengalaman yang ia alami, yaitu pengalaman Isra wal Mi'raj. Terus yang jadi pertanyaan, Abu Jahal baik apa kagak? Baik. Kalau pikiran kita baik, ternyata Abu Jahal punya niat busuk. Abu Jahal di hatinya tertawa. Abu Jahal ini punya niat yang tidak baik. Kenapa mereka kumpulkan orang warga Mekah? Agar orang-orang mentertawakan pengalaman Nabi Muhammad SAW. Biar mereka barang-barang bisa menjatuhkan Nabi Muhammad dengan Nabi menceritakan pengalaman Isra wal Mi'raj Nabi. Ini luar biasa hadirin. Diceritakan, ini berkumpul. Kota Mekah ngumpul rame, ratusan ribuan orang ngumpul. Nabi cerita pengalaman beliau dari Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik buruk, kemudian sampai terus menerus sampai ke langit pertama. Terus menerus Nabi ceritakan satu persatu. Ada satu orang udah disusun sama Abu Jahal buat ngejatoin Nabi. Disusun sama Abu Jahal buat ngejatoin Nabi. Ada satu orang tunjuk tangan, "Ya Muhammad, aneh ini orang sering KNT nih, Mat. Ya Muhammad ini manggilnya, mohon maaf. Ini kita hanya riwayat cerita seperti ini dibolehkan. Karena kita nggak boleh nyebut nama Muhammad, nggak boleh. La taj'alu du'a Rasul. Jangan kau panggil nama Rasulmu sebagaimana nama-nama kamu kalian. Nama Nabi Muhammad dipanggil Muhammad doang, dosa, dilarang sama Allah. Dulu sahabat Nabi, Abu Bakar manggil Muhammad, dilarang sama Allah. Allah yang melarang manggil nama Muhammad. Harus sebut Nabi Allah, Rasulullah, Rasulullah, Nabi Allah. Pujian ketinggian terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk riwayat kita boleh menceritakan. Jadi ada satu orang nanya, ya Muhammad, ente ini cerita Isra wal Mi'raj ini jangan-jangan ente bohong. Jangan-jangan ente dusta. Jangan-jangan ente bohong. Yang jadi pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi ketika bilang dusta, sahabat Nabi berdiri semua. Marah Abu Bakar Siddiq. Mau menggal tuh orang. Rasulullah nggak marah. Tahan ya Abu Bakar, tenang dulu. Biarkan dia mau ngomong apa. Nabi berargumen kepada mereka. Nih jawaban Nabi. Ketika Nabi dibilang bohong, ketika Nabi dibilang dusta, Nabi tantang satu kota Mekah. Ini Nabi bukan tantang satu bojong, bukan. Nabi tantang satu kota. Kota Mekah. Ditantang oleh Nabi, ana tantang orang-orang kota Mekah, kata Nabi. Dari aku kecil sampai aku saat ini, kata Nabi, pernahkah aku berdusta kepada kalian, kata Nabi. Jadi Nabi tantang nih, satu kota Mekah Nabi tantang. Wahai penduduk Mekah, aku tantang engkau. Dari aku kecil sampai saat ini, pernahkah aku mendustakan kalian? Pernahkah aku berbohong terhadap kalian? Tolong tunjuk tangan, buktikan saat ini, kata Nabi Muhammad. Orang yang benci sama Nabi, orang munafik, orang yang gak demen, termasuk Abu Jahal sendiri gak berani tunjuk tangan. Kenapa gak berani tunjuk tangan? Karena mereka tahu Nabi itu alamin. Mereka dari kecil Nabi terkenal dengan alamin. Mereka tahu Nabi As-Siddiq, Nabi benar. Mereka tahu, maka mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah menjumpai Nabi berdusta, hadirin. Maka tidak ada satu kota Mekah pun yang berani tunjuk tangan membuktikan Nabi itu seorang pendusta. Ini luar biasanya Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Sampai-sampai yang jadi pertanyaan buat kita, ketika dia tahu Nabi tidak pernah berdusta, dia tahu Nabi itu alamin, yang jadi pertanyaan, apakah mereka beriman apa kagak? Enggak. Mereka tahu Nabi tidak pernah berdusta, akan tetapi mereka tidak pernah beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak pernah yakin dengan apa yang diadakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi pelajaran buat kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, berani gak nantang kayak Nabi gitu? Janganlah satu bojong, jangan. Satu rumah sama kita aja, seorang anak, cucu, menantu, kumpulin. Pernah gak aneh berdusta? Aneh yakin anak ente bilang, ente bohongin mulu. Ini satu rumah doang kita. Nabi satu kota Mekah ditantang, pernahkah aku berdusta? Tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan Nabi berdusta, hadirin. Kalau kita, jangankan satu kampung, satu rumah kita tantang satu rumah kita. Ente pernah nggak lihat ayah berdusta? Wah, ente mah yang dusta udah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Ketika Nabi pengalaman tersebut, hadirin, ada satu orang nunjuk tangan lagi buat jatuhin Nabi. Ya Muhammad, kita sering bolak-balik ke Masjidil Aqsa. Kita sering bolak-balik ke Masjidil Aqsa. Dan anak tahu, paham benar yang namanya Masjid
Masjidil Aqsa. Yang jadi pertanyaan ana ya Muhammad, kalau kau pernah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita mau tanya, berapa tiang Masjidil Aqsa? Bayangin, Nabi ditanya berapa tiang Masjidil Aqsa. Kalau engkau pernah ke Masjidil Aqsa, saya mau membuktikan ya Muhammad, berapa tiang Masjidil Aqsa? Ini yang jadi pertanyaan. Ketika Nabi tahu seperti itu, apakah Nabi nggak jawab? Nggak apa-apa sebenarnya. Andai kata Nabi nggak jawab, nggak jadi masalah. Sekarang ana mau tanya kita-kita yang di sini, yang hadir di ini tempat, di Masjid Jamiatul Khair. Kita mau tanya, berapa tiang Masjid Jamiatul Khair? Ana mau nanya. Hah? Ini yang ketahuan 4 nih. Tiang-tiangnya mana nih? Ada berapa? Kita aja kadang-kadang DKM mana yakin lupa udah. Jadi kalau Nabi nggak jawab nggak jadi masalah, karena DKM datang di sini cuman sholat, bukan datang ngitungin tiang pulang, bukan. Jadi nggak penting pertanyaannya. Cuman Nabi mikirin umat. Nabi memikirkan umat, takut umatnya bakal ditertawakan dengan pengalaman yang ia alami. Nabi jawab. Nabi berhenti sejenak. Datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa aja malaikat Jibril? Malaikat Jibril ngembangin sayap, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngembangin sayap. Di sayap tersebut ada gambar Masjidil Aqsa. Bayangin. Di sayapnya malaikat Jibril alaihissalam ada gambar Masjidil Aqsa. Jadi Nabi udah video call malaikat Jibril zaman dulu udah ada. Tuh hebatnya zaman dulu. Hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan pun gambar doang, bahkan Nabi diceritakan di riwayat Nabi bisa masuk dalam gambar tersebut dan Nabi menghitung Masjidil Aqsa. Tiang-tiang Masjidil Aqsa dihitung Nabi. Setelah dihitung Nabi menjawab dengan jumlah sekian. Kemudian Nabi menjawab dengan jumlah sekian, orang tersebut mengatakan, sadaqta ya Muhammad, benar kau ya Muhammad, jumlah yang kau sebut benar ya Muhammad. Terus yang jadi pertanyaan, ketika dia membenarkan ucapan Nabi, apakah dia beriman? Kagak hadirin. Mereka tetap tidak beriman. Nih, mereka tetap tidak beriman. Yahdi may yasha, Allah yang kasih petunjuk. Udah dibuktikan oleh Nabi berapa jumlah, bahkan diceritakan bapak-bapak, sejengkal demi sejengkal. Tiang, jendela ditanya, jendela Masjidil Aqsa berapa? Apa aja ditanya. Nabi jawab secara benar. Tidak ada satu pun meleset dari Nabi Muhammad. Terus yang jadi pertanyaan, ketika Nabi buktikan, apakah mereka beriman? Ketika Nabi saksikan kepada mereka, apakah mereka beriman? Kagak. Mereka tetap tidak beriman karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Mereka memikirkan dengan akal, bukan dengan keyakinan dengan Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad. Inilah pentingnya masalah keimanan. Yakin dengan sesuatu yang di dalam Al-Quran, yakin sesuatu yang sampai dari Nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nih terakhir Abu Jahal ceritanya. Abu Jahal tanya, ya Muhammad, ada beberapa orang kafilah-kafilah dari luar sana, dari Masjidil Aqsa mau menuju ke Mekah. Kita mau tanya, kira-kira kalau engkau benar Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita mau tanya berapa hari mereka sampai. Jadi mereka masih kurang puas. Mereka masih mau tanya Nabi, benar gak Nabi ini berjalan? Semalam sampai ke Masjidil Aqsa, sampai diriwayatkan oleh Sayyidina Hindun, itu tempat tidurnya Nabi masih hangat. Bayangin, saking kekuasaan Allah Subhanalladzi Maha Suci Allah. Ini yang jalanin Allah, mungkin bagi Allah, mampu bagi Allah Ta'ala. Bayangkan hadirin. Makanya para sahabat, orang-orang dulu, orang kafir Quraisy, mereka tidak percaya. Maka orang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj, kafir mereka orang. Walaupun dibuktikan oleh Nabi, tetap mereka tidak beriman. Sampai diceritakan hadirin, dia mau tanya berapa hari kafilah-kafilah tersebut pulang. Kalau kau benar dari Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya Muhammad, kita mau tanya berapa hari mereka sampai. Nabi mengatakan 2 atau 3 hari. Kenapa Nabi bilang 2 atau 3 hari? Karena ketika Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi menunggangi buruk. Itu buruk kencangnya, kita orang udah tahu, sekejap mata memandang udah hilang itu buruk, saking kencang. Tuh saking kencangnya buruk, ada satu kafilah lagi bawa barang di atas unta. Barangnya berjatuhan, berserakan. Kenapa? Saking kencangnya angin buruk tuh saking kencangnya menumbangkan barang-barang yang ada di atas unta tersebut, berserakan. Cuman orang kafilah tersebut nggak tahu ini angin dari mana. Tapi Nabi tahu itu adalah satu kabilah. Nabi bisa menyaksikan. Tapi mereka nggak bisa nyaksiin saking kencangnya buruk. Dia punya barang berserakan. Kemudian dalam perjalanan lagi Nabi ngelihat ada satu orang yang lagi istirahat dalam keadaan tertidur. Nabi meminum air orang tersebut. Jadi dia lagi tidur di luarnya, di sebelahnya ada air.
ada gelas air susu, Nabi minum air tersebut dan Nabi melanjutkan di dalam perjalanan. Yang jadi pertanyaan, Beb, kok Nabi nggak izin minum air susu tersebut? Enggak, zaman-zaman terdahulu, orang-orang Arab terdahulu udah terbiasa, dibolehkan halal bagi seorang musafir meminum air seorang musafir yang lain. Dibolehkan, karena dalam keadaan musafir. Jadi ada istiadat orang sono udah biasa. Kalau orang lagi tidur dia minum aja airnya. Kalau lagi musafir, sama-sama musafir biasa, udah ridho meridho udah. Makanya di sini Nabi bukan nolong, bukan. Memang kebiasaan orang sana udah mengikhlaskan air tersebut. Udah terbiasa adat istiadat orang sono membiarkan, merelakan, mengikhlaskan airnya untuk diminum siapa saja yang musafir. Udah terbiasa. Ah, tuh Nabi ngelihat ada susu, Nabi minum. Orangnya lagi tidur dan Nabi melanjutkan Isra-nya menuju ke Masjidil Aqsa. Yang jadi pertanyaan, Abu Jahal tanya lagi, apa buktinya? Buktinya apa? Andai kata mereka 2-3 hari lagi. Nabi bilang, ada satu kafilah, dia punya barangan tumbang, berjatuhan, berserakan. Ada satu kafilah lagi, air susunya sebelum dia tidur ada, setelah bangun tidur ana yakin udah kagak ada. Soalnya Nabi yang minum itu air. Nabi buktiin kepada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal bersama rombongannya membubarkan tempat tersebut, masih merasa belum puas dengan jawaban Nabi. Dia menunggu di perbatasan, menunggu kafilah tersebut. Kenapa Abu Jahal menunggu di perbatasan? Dia masih suuzon, dia masih merasa Nabi itu nggak percaya dengan Nabi. Dia pengen membuktikan di perbatasan agar Nabi nggak bisa kong kali kong. Dia tunggu di perbatasan, bayangin, nih Abu Jahal. Saking kagak demen sama Nabi, dia tunggu di perbatasan bersama rombongannya. Sampai di perbatasan datang ada satu kafilah. Dibubarin Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal ke perbatasan. Abu Jahal nunggu kafilah-kafilah tersebut. Benar nggak yang Muhammad ceritakan? Kita pengen buktiin. Padahal sebelumnya udah dibuktiin. Yang jadi permasalahan, apakah mereka beriman? Kagak. Karena iman itu sesuatu yang diberikan petunjuk iradat dari Allah Ta'ala. Makanya hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita ini bersyukur. Kita kadang-kadang bahasa Arab kagak. Bahasa Arab kadang-kadang ngaji kita nggak terlalu bisa-bisa banget. Ada orang-orang, mohon maaf, Yahudi, mereka fasih bahasa Arab, tapi mereka tidak dikasih iman sama Allah. Banyak orang-orang di sana yang mereka, mohon maaf, yang mereka nggak dapat iman, padahal fasih bahasa Arabnya. Kita kadang-kadang bahasa Arab kagak paham, Al-Quran belentang-belentong, tapi kita mempunyai iman sama Allah Ta'ala. Ini pilihan Allah kita. Kita ini dapat pilihan Allah. Sampai Abu Jahal menyaksikan datang ada satu kafilah. Abu Jahal tanya, kafilah, kayak mau tanya, di antara kalian yang punya barang berserakan, berjatuhan dalam perjalanan siapa? Ada satu kafilah tunjuk tangan. Ya Abu Jahal, aneh. Aneh ya Abu Jahal. Ente tahu dari mana? Abu Jahal cuma senyum doang. Abu Jahal cuma senyum doang. Sama teman-teman yang lain, benar yang dibilang Muhammad. Tanya lagi Abu Jahal, siapa di antara kalian air susunya sebelum dia tidur ada, bangun tidur air susu yang disimpan udah kagak ada? Ada orang lagi satu kafilah tunjuk tangannya Abu Jahal. Aneh punya susu sebelum tidur ada simpan di sebelah aneh. Bangun tidur air susunya udah kagak ada. Senyum Abu Jahal, diam. Kenapa Abu Jahal diam? Karena Abu Jahal tahu yang diucapkan Nabi benar. Terus mereka bisik-bisik. Mereka ngomong, gimana nih ucapan Nabi benar? Apakah mereka beriman? Kagak. Mereka tetap tidak beriman. Bahkan mereka mengatakan, keren amat yang namanya sihirnya Muhammad. Ini jadi pelajaran buat kita. Begitulah iman, hadirin. Iman yakini sesuatu yang ada di Al-Quran, yakini sesuatu dari Nabi Muhammad SAW. Baru kita cerna dengan kita punya akal. Mohon maaf, kenapa Anda bilang berdahulu iman dulu, baru dengan akal? Bukan akal dulu, baru dengan iman. Kalau akal dulu, sesat kita. Banyak orang-orang pemahaman liberal, mereka mendahulukan akalnya dibandingkan imannya. Akhirnya itu sasar. Ngelihat Al-Quran tidak sesuai dengan akalnya, dia buang itu Al-Quran, dianggap itu bukan Al-Quran. Ini orang yang kafir, hadirin. Ini orang yang tersesat, hadirin. Ini yang terledor, ditipu oleh orang-orang, oleh setan, hadirin. Mereka tertipu dengan pemikiran akal mereka, sedangkan Allah telah mengatakan, wa ma utitum minal ilmi ila galila. Tidaklah engkau kuberi ilmu melainkan sedikit. Kita punya batasan dengan ilmunya kita, melainkan yang Maha mengetahui sesuatu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang jadi pelajaran, ini pelajaran buat kita. Kalau kita mendahulukan iman baru dengan akal. Iman dulu, yakin dulu, baru dicerna dengan akal. Contoh, hadirin, dulu Abu Yadimyati Banten. Kita punya sanad dengan Abu Yadimyati. Abu Yadimyati di Banten dulu pernah dia datangi satu anak universitas mahasiswa. Datang kepada Abu Yah, cuma gini. Nanyanya akal, bukan dengan iman. Dia nanya, ya Abu Yah, kita mau tanya. Nanya apa kata Abu Yah?
Kalau kita kentut, kenapa yang dibasuh wajah? Kenapa nggak pantatnya? Ini kan akal nih jawabannya. Kan kalau kita kentut batal, terus kita wudhunya muka dulu. Yang ditanya kenapa muka yang dibasuh? Kenapa pantat yang nggak dibasuh? Ini kan orang akal nih. Belum iman. Coba kalau orang yang soleh, orang yang beriman, dia iman, yakin dulu sesuatu hukum dari Allah, sesuatu datang dari Allah, dia imanin dulu. Abuya senyum, ambil tongkatnya, dia gebuk kaki itu mahasiswa. Dia gebuk kaki dengan sekeras-kerasnya. Itu mahasiswa teriak sambil mengatakan, ya Abuya, kenapa saya dipukul? Sakit amat. Kata Abuya demi hati mengatakan, kan yang dipukul kan kaki ente, kenapa mulut ente ngomong? Ini jadi pelajaran buat kita. Begitu juga wudhu. Ini adalah suatu keimanan, yakin dulu, baru cerna dengan akal. Contoh hadirin. Dulu zaman Wali Songo, ada satu Wali Songo ditanya, kan setan kan terbuat dari api, ini akal nih, akal duluan baru iman. Setan terbuat dari api. Berarti kalau di neraka setan nggak apa-apa dong, karena api ketemu api. Wali Songo cuma tersenyum, ada satu Wali Songo tersenyum, diambil itu tanah, dilempar tuh yang nanya. Dia teriak, ya aulia salihin, kenapa kau lempar aku dengan tanah? Kan ente terbuat dari tanah, masa ente sakit? Inilah iman hadirin. Yakin dulu, imani dulu, baru kita percaya, cerna dengan kita punya akal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna keimanan. Ayo kita yakini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Yakini orang yang meragukan maka kafir orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, insyaallah di 2 minggu ke depan kita akan menjamani insyaallah malam nisfu Syaban. Ibu-ibu perbanyak selawat Nabi Muhammad. Karena Al-Imam Saif Al-Yamani beliau mengatakan yang namanya bulan Syaban itu adalah kasratus salatu ala Nabi Muhammad. Bulan Syaban ialah bulan kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu. Perbanyak selawat kepada Nabi di bulan Syaban. Dan nisfu Syaban juga Allah buka 300 pintu rahmatnya Allah Ta'ala. Dan Allah menghapus seluruh dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Jadi malam nisfu Syaban, ayo perbanyak beribadah kepada Allah Ta'ala, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Karena di malam tersebut Allah mengampun dosa-dosa Nabi Muhammad. Kecuali orang yang main dukun, orang yang main sihir, orang yang minum khamar, orang yang makan riba, orang durhaka kepada orang tua, itu mereka orang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Ta'ala. Melainkan kalau mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang Imam Ali Zainal Abidin Ali karamallahu wajhahu mengatakan beliau memenuhi diri beliau yaitu beribadah di malam nisfu Syaban. Di malam yang lain biasa aja, tapi malam nisfu Syaban mereka memperbanyak ibadah. Al-Imam Subki mengatakan orang beribadah di nisfu Syaban bisa menghapus dosa selama setahun. Kesempatan kita ke depan insyaallah di bulan Syaban, mudah-mudahan Allah kita ketemukan di bulan Ramadan agar kita mengamalkan ibadah kita, zikir kita, selawatnya kita, menjadikan kita nanti bekal kita di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf hadirin, mudah-mudahan riwayat singkat ini, Isra wal Mi'raj ini menambah keimanan kita kepada Allah. Walaupun dimukjizatkan Nabi, walaupun dibuktikan oleh Nabi Muhammad, kalau andai kata Allah belum kasih petunjuk, mereka tidak akan mendapatkan petunjuk keimanan dari Allah Ta'ala. Allah berikan keberkahan keimanan kuat kepada kita. Allah berikan hidayah kepada kita. Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan keluarga kita, sanak famili kita mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.